Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Irene. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, saat ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai energi. Nah, energi apa? Energi panas. Nah, tentunya energi panas itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Ternyata energi panas itu juga dibutuhkan oleh tumbuhan. Misalnya tumbuhan jagung. Nah, tumbuhan jagung ini tentunya membutuhkan energi panas yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Lalu, apakah anak-anak tahu lagu menanam jagung? Tentunya anak-anak pasti tahu ya. Nah, sebelumnya Ibu akan sedikit bernyanyi. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya lagunya. Apakah anak-anak tahu jika di dalam lagu tersebut tentunya terdapat banyak nada? Nada-nada dalam sebuah lagu kita nyanyikan bisa dengan nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi. Lalu, bagaimana caranya kita tahu itu termasuk nada rendah, nada sedang, atau nada tinggi ya? Nah, caranya kita bisa melihat melalui notasi angka atau not dalam lagu. Nah, itu seperti apa ya anak-anak? Mari kita pelajari bersama. Nah, dalam notasi angka, not terdiri dari 1 yaitu do, 2 yaitu re, 3 yaitu mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, dan juga 7 si. Kemudian ada juga 0. 0 itu menandakan tanda diam bahwa kita tidak bernyanyi dalam lagu tersebut. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do tadi bisa dinyanyikan dengan seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Astaga, suara ibu bagus sekali ya anak-anak. Mohon maaf ya anak-anak karena suara ibu tidak sebagus suara penyanyi-penyanyi di luar sana. Langsung saja kita akan belajar mengenai notasi angka yang tinggi, rendah, dan juga sedang. Tolong diperhatikan penjelasan dari ibu. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Notasi angka yang terdapat tanda titik di bawah merupakan notasi angka yang dinyanyikan dengan nada rendah. Nah, itu letaknya ada di sebelah kiri. Nah, lalu notasi angka yang tidak ada titiknya dinyanyikan dengan nada sedang. Nah, letaknya ada di tengah. Lalu, notasi angka yang terdapat tanda titik di atas notasi angka dinyanyikan dengan nada tinggi. Nah, jadi semakin ke kanan dinyanyikan dengan nada yang semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Semakin ke kiri dinyanyikan dengan nada semakin rendah. Semoga dengan penjelasan ini anak-anak dapat memahami dengan baik ya. Nah, Ibu harap melalui penjelasan Ibu tadi anak-anak bisa memahami mengenai tinggi rendah nada. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai birama. Nah, birama itu apa ya? Nah, anak-anak, birama merupakan salah satu unsur seni musik berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang secara teratur dan dalam waktu yang sama. Nah, birama ini biasanya ditulis menggunakan pecahan. Lalu, contohnya seperti apa ya? Contoh birama misalnya 2/4, 4/4. Nah, itu merupakan contoh birama. Nah, di dalam lagu menanam jagung, kita juga bisa tahu biramanya. Nah, di sini, di ujung sebelah kiri, nah, itu ada tulisan 4/4. Nah, berarti itu merupakan birama dari lagu menanam jagung. Nah, arti 4/4 itu apa? Nah, 4/4 itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, satu ketukan itu bernilai 1/4. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian ada juga di dalam lagu menanam jagung ada notasi not yang di atasnya ada garisnya. Nah,
Coba kita lihat. Nah, itu di dalam lirik, misalnya pada baris yang pertama, kita bersa. Nah, ini kita bersa. Nah, di situ not angkanya adalah 5, 5 atau sol, sol. Nah, itu ada garis di atasnya. Nah, itu tandanya apa? Tandanya adalah bahwa kedua nada tersebut berada di dalam satu ketukan, sehingga masing-masing itu 1/8 ketukan. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita coba apa perbedaan ketukan 1/4 dan juga 1/8. Nah, sekarang kita sambil sedikit bernyanyi ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama. Nah, di situ kan terlihat bedanya. Kalau yang 1/4 itu na 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 seperti itu ya. Kalau yang 1/8 na 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 na. Nah, terlihat ya bedanya. Nah, anak-anak pasti bisa merasakan perbedaannya. Gitu ya anak-anak. Nah, sehingga kesimpulannya adalah ketukan 1/4 lebih panjang daripada ketukan 1/8. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang langsung saja kita coba untuk mempraktikkan menyanyikan not angka pada lagu Menanam Jagung. Nah, ikuti ketukan dari ibu ya. Selamat mencoba. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, sol, 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 do, mi, do, mi, re, do, si, la, sol, fa, fa, mi, re, do, sol, mi, sol, fa, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Anak-anak, setelah menyanyikan lagu Menanam Jagung tadi, kita tahu bahwa jagung itu memerlukan pupuk. Nah, selain memerlukan pupuk, kita juga harus memberi air untuk tanaman jagung itu, karena tanaman jagung memerlukan air untuk tumbuh. Nah, lalu apakah air itu termasuk sumber energi ya? Ayo kita cari tahu bersama. Air merupakan salah satu sumber energi. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu sangat membutuhkan air di dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga air itu supaya bisa utuh hingga masa depan. Nah, lalu air tersebut kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas. Nah, karena kita sangat memerlukan air, maka kita wajib untuk menjaganya. Memang kita berhak untuk mendapatkannya, namun kita juga harus wajib untuk menghematnya supaya bisa digunakan oleh anak cucu kita di masa mendatang. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan seimbang. Hak merupakan sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, lalu apa saja contoh hak itu ya? Nah, salah satu contoh hak adalah kita mendapatkan pendidikan. Kita berhak mendapatkan fasilitas umum dan kita juga berhak mendapatkan fasilitas seperti air. Nah, air itu tentunya sangat berguna bagi kita. Contohnya kita gunakan untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Selain itu, air dapat kita ubah menjadi energi listrik menggunakan kincir air. Nah, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contohnya kita harus membayar uang sekolah, lalu kita harus menghemat penggunaan air, kita harus menjaga fasilitas umum, dan lain sebagainya. Nah, dalam penggunaan air tadi, kita harus bisa menghematnya dengan baik. Ketika kita sudah tidak membutuhkan air lagi untuk mandi, jika sudah penuh airnya, harus kita matikan. Gitu ya anak-anak. Nah, demikian materi mengenai hak dan kewajiban pada pertemuan hari ini. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga pembelajaran hari ini anak-anak dapat memahami dengan baik ya. Tetap menjaga kesehatan dan selalu rajin belajar. Sampai jumpa.